Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nanda Trip and Trick. Sekarang kita akan membahas pelampung tangki kloset yang teman-teman tanyakan karena permasalahan yang sering terjadi, yaitu permasalahan drat tangki drat pelampung jadi lecet dan susah di pemasangan kembali saat pemasangan fleksibel ya teman-teman. Sini ada pelampung tangki kloset, itu pelampung tangki universal dengan itu selang fleksibel ya teman-teman. Ini bisa pelampung tangki kloset kita pemakaian yang universal ya teman-teman, itu dan juga itu fleksibel ini ada panjang 40 cm ya teman-teman. Untuk itu dari segi kerusakan atau permasalahan biasanya di bahagian drat ini teman-teman, drat di bawah ya, pelampung naik turun, dan bagian drat ini, bagian ini ya, ini itu sering terjadi lecet ya teman-teman. Dan untuk teman-teman yang bertanya tentang ini lecet atau apa, ini bisa kita pakai lagi ya teman-teman, walaupun bahagian drat itu udah lecet atau apa masih bisa dipakai ya teman-teman. Untuk itu kalau untuk pelampung bagian ini itu biasanya kalau nggak naik berarti dia sudah rusak ya teman-teman. Untuk bahagian ini teman-teman bisa cek kalau itu ada kendala untuk naik ya, akan banyak kotoran di sana ya teman-teman. Itu bagian itu biasa kalau naik, kalau nggak naik ya biasa ada kotoran atau yang apa. Dan permasalahan yang sering terjadi ya teman-teman itu di bahagian drat ini, itu yang sering terjadi ya teman-teman. Padahal di bahagian itu tidak boleh dikasih seal tip ya teman-teman untuk di pemasangan ke fleksibelnya ya teman-teman ya. Jika sering dikasih fleksibel pada bagian ini bakalan ada call lecet atau nanti bakalan ada atau kalian tidak susah masangnya ke fleksibel ini ya teman-teman. Untuk bahagian ini kalau sudah lecet, teman-teman perhatikan itu dratnya masih panjang ya teman-teman, masih sampai atas. Kalau untuk pemasangan ke fleksibel ini itu pemakaiannya hanya sedikit ya teman-teman. Jadi untuk pemasangan ke drat ini bahagian ini sudah lecet palingan segitu, itu tinggal kalian potong saja sedikit semaksimal bahagian lecetnya saja ya teman-teman. Jadi untuk drat itu tidak ada masalah kalau kalian potong ya teman-teman, kan masih ada yang baru di atas ya teman-teman. Sering terjadi kalau installer biasanya sering memberikan seal tip ke sini bahagian ini. Karena apa? Karena kurangnya pengalaman saat
pemasangan ke fleksibel, selang fleksibelnya ya teman-teman. Itu rata-rata tukang kalian sering memakai siltip bagian ini ya teman-teman ya. Padahal itu dilarang ya teman-teman, tidak boleh diberi siltip pada bagian ini karena di fleksibel sudah ada sealnya untuk menahan kebocoran atau rembesan ya teman-teman. Karena kalau udah lecet bagian ini, jika dipasangin fleksibel itu, kalau kalian pakai pompa untuk dorong untuk mendorong air biar lebih cepat masuk, itu bakalan lepas sendiri ya teman-teman, karena pegangan untuk fleksibel sudah tidak bagus lagi atau tidak pada tempatnya. Jadi untuk teman-teman, cobalah periksa bagian ini terus. Jika kalian baru untuk pemasangan kloset, kalian bisa komplain ke kulinya atau installernya kalau itu tidak boleh dipasangin seal tip ya teman-teman. Karena kalau dipasangin seal tip itu bakalan lecet, bahaya ya teman-teman. Kalian kalau make itu air, sumber air dari PDA yang kalian airnya bayar, itu bakalan membengkak karena airnya ngalir terus ke fleksibel dan masuk ke dalam ya teman-teman. Itu kalau kalian lihat ada seal itu untuk fleksibel, berarti kalian tidak usah memakai seal tip lagi ya teman-teman, karena fleksibel ini ada sealnya, jadi itu untuk menahan rembesan dan kebocoran ya teman-teman. Jadi jangan sampai pakai seal tip di bagian ini karena bakalan berbahaya. Kalian itu bocor, kalian ganti nggak bisa panggil tukang lagi, dan itu lagi kalian bayar tukang lagi, itu bakal merugikan ya teman-teman. Jadi fleksibel ini bisa langsung dipasangin tanpa harus pakai seal tip, sangat mudah teman-teman. Coba lihat ini, tinggal putar, masuk, sudah. Jadi untuk pemasang fleksibel ini sangat mudah sekali teman-teman. Jangan dibikin ribet pakai seal tip, karena seal tip itu bakal membuat renggang dan posisi drat di fleksibel ke pelampung bakalan rusak atau tidak pada tempatnya. Jadi untuk teman-teman, kalau bisa, kalau terjadi lecet di bagian ini hanya sampai situ, itu kan masih panjang tuh, itu tinggal kalian potong aja yang sedikit itu ya teman-teman, yang di situ tinggal kalian potong saja sedikit. Jadi tinggal langsung pasang, jangan kalian paksakan lagi pakai seal tip ya teman-teman, karena bakalan susah pemasangannya, kalian pun akan dirugikan ya teman-teman. Untuk pelampung ini biasanya kalau kalian untuk mengganti lebih disarankan yang universal saja ya teman-teman, karena universal bisa dipakai untuk semua merek kloset yang memakai pelampung seperti ini ya teman-teman. Karena bahagian ini pelampung, kalian tidak susah-susah lagi mengganti pelampungnya. Rata-rata untuk kloset itu semuanya sama ya teman-teman, hanya perbedaannya kecil sama tingginya aja teman-teman. Tapi kalau kalian membeli pelampung universal itu bisa disetel ya teman-teman, bisa disetel tinggi rendahnya ya teman-teman.
itu biasanya kalau untuk kendala tinggi sama rendah itu tergantung flush yang ada di tangki kloset kalian ya teman-teman ya. Untuk itu kalian harus mengukur panjang, atau kalian bawa barang yang rusak atau ingin kalian ganti biar nggak susah nyarinya ke toko-toko bangunan terdekat, karena tidak semua, kadang toko yang jual paham dengan apa yang kalian mau beli ya teman-teman. Itu bisa ditinggi rendahkan, itu tidak ada masalah, yang penting tidak melebihi flashnya ya teman-teman, flash yang ada di tangki kloset kalian. Jadi untuk itu kalian harus paham dan mengerti apa itu yang harus kalian ganti, apa itu yang rusak, biar suatu saat kalian tidak dibohongi kuli atau installernya. Oke teman-teman, mungkin untuk saat ini sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa tonton dari awal, jangan di skip biar kalian paham. Kalau kalian skip gagal paham, salah lagi dong. Jangan lupa subscribe channel ini teman-teman, di share, atau ada yang kalian mau tanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti kita akan usaha buatkan videonya biar teman-teman paham dan tidak dikibus lagi sama kuli bangunan. Oke teman-teman, silakan di subscribe channel Nanda Tim Listrik, di share jika itu penting, dan bantu untuk teman-teman, bantu untuk 1000 subscriber, karena ini masih pemula ya teman-teman. Semoga bermanfaat video ini teman-teman. Jangan lupa like, share, and subscribe channel Nanda Tip and Strik. Terima kasih, see you next time.